Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang design thinking di sini. Ya, kita akan menggunakan metode design thinking di mata kuliah user experience design. Nah, sebenarnya ada cerita menarik ya, kenapa sih kita menggunakan design thinking. Sini ada sebuah cerita dari project yang disebut dengan Embrace. Ya, di sini kalau nggak salah sekelompok mahasiswa Stanford ya. Jadi latar belakangnya adalah setiap tahun 20 juta bayi prematur itu dilahirkan. Ya, di negara-negara berkembang, angka kematian bayi itu sangat tinggi karena inkubator itu sangat jarang. Ya, inkubator itu yang ini ya. Jadi ketika bayi itu dilahirkan dan dia prematur, dia tidak bisa langsung dibiarkan di uh, lingkungan seperti biasa, tapi dia harus masuk ke inkubator yang bisa menyesuaikan suhu tubuh eh apa namanya suhu yang tepat gitu ya, karena bayi prematur tuh belum bisa meregulasi suhu tubuhnya. Nah, tetapi si inkubator itu kalau yang baru itu harganya sangat mahal dan susah dioperasikan dan susah untuk di-maintain dan diperbaiki kalau ada kerusakan. Nah, pada saat itu sekelompok mahasiswa di Stanford diberikan challenge seperti ini dan bagaimana solusinya? Oke, kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah mereka melakukan desain inkubator baru? Nah, mungkin teman-teman sekarang juga yang terpikirkan, gimana sih caranya bikin inkubator yang lebih canggih, yang lebih mudah dioperasikan gitu ya, yang lebih user friendly gitu. Nah, ternyata yang dilakukan adalah seperti ini. Ya, salah satu anggota timnya bernama Linus ya. Linus ini memiliki latar belakang computer science ya. Jadi dia bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan. Kemudian Linus ini terbang ke Kathmandu, Nepal. Ya, untuk kenapa? Dia mau melihat masalahnya. Ya, dia mau melihat sendiri sebenarnya itu masalahnya seperti apa sih. Nah, si Linus ini kemudian mengunjungi rumah sakit, bertemu dengan dokter dan perawat di sebuah rumah sakit. Nah, ternyata di rumah sakit tersebut sudah memiliki inkubator dengan jumlah yang mencukupi. Loh, lalu problemnya ada di mana? Kenapa angka kematian bayi masih tinggi kalau misalkan inkubatornya masih mencukupi? Oke, ternyata dari kunjungan ke rumah sakit tadi, si Linus itu membatalkan rencana kunjungan ke rumah sakit yang lainnya. Yang dia lakukan adalah dia mengunjungi desa-desa di sekitar rumah sakit tersebut. Nah, ternyata kelahiran prematur itu seringkali terjadi di area perdesaan gitu. Kemudian, nah ini problemnya adalah karena bayi yang lahir di desa itu tidak mendapatkan penanganan yang cepat ya. Bayi-bayi tersebut itu ternyata meninggal di perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit. Nah, jadi ternyata problemnya bukan jumlah inkubatornya, tetapi bayi yang lahir itu tidak bisa mendapatkan penanganan secara langsung. Dan kemudian si Linus ini juga menemukan problem yaitu masalah listrik. Ya, seringkali di desa itu belum mendapatkan akses listrik sehingga kalau misalkan inkubatornya taruh aja di desa gitu. Nah, itu juga masih belum memungkinkan. Oke, jadi di awalnya proyek tersebut mau melakukan bagaimana sih saya bikin inkubator yang murah dan lebih canggih gitu ya. Tetapi setelah melihat problemnya sendiri, tujuan dari proyek tersebut berubah ya, berubah menjadi bagaimana mendesain sebuah penghangat bayi gitu ya, baby body warmer
yang portable atau bisa dipindah-pindah uh, at a very very cheap price ya, dengan harga yang sangat murah dan tidak membutuhkan uh, energi listrik seperti itu. Nah, kemudian proyeknya diteruskan nih ya, dilanjutkan dengan brainstorming, melakukan perancangan dari body warmernya itu sendiri, mengeksplorasi material-material yang bisa digunakan sehingga sudah bisa dibuat sebuah produk ya penghangat badan bayi seperti itu. Nah, Embrace Project ini akhirnya bisa menjual ya produk mereka ke banyak sekali pihak-pihak di negara berkembang, dan ini menjadi solusi yang tepat gitu untuk masalah kematian bayi yang sangat tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu ya pengantarnya tentang design thinking ya. Jadi design thinking itu seperti apa kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.